لاعبنا أكرم لأنه بصراحة هو يستحق يعني ما قدمه يعني هذه السنة. Mengejutkan, Presiden AFC tiba-tiba bilang gini soal uji coba Uruguay versus Timnas Indonesia. Begini katanya, semuanya dibuat prihatin. Sandy Walsh malah alami hal buruk ini usai tampil luar biasa di Liga Jepang. Jadi tonton video ini sampai habis dan berikut ulasan lengkapnya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Mengejutkan, Presiden AFC tiba-tiba bilang gini soal uji coba Uruguay versus Timnas Indonesia. Begini katanya, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, menyatakan dukungannya terhadap rumor yang tengah ramai diperbincangkan terkait rencana tim nasional Uruguay untuk menggelar laga uji coba melawan Timnas Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut menjadi sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Asia, terutama dalam menjembatani eksistensi benua kuning dengan perhatian lebih luas dari Eropa dan Amerika Latin. Jika benar Uruguay akan menghadapi Indonesia, maka itu bukan hanya kabar baik untuk Indonesia, tapi juga untuk seluruh Asia, ujar Sheikh Salman. Ini adalah bukti bahwa negara-negara di luar Asia kini mulai melihat kawasan kita sebagai mitra yang layak diperhitungkan di panggung sepak bola dunia. Lebih lanjut, Sheikh Salman memuji langkah Indonesia yang dinilai berhasil menarik perhatian negara-negara raksasa sepak bola dunia untuk datang dan beruji coba. Salah satu yang paling disorot oleh pria asal Bahrain itu adalah laga uji coba internasional yang mempertemukan Indonesia dan Argentina pada 2023 silam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketika juara dunia Argentina datang ke Jakarta tahun lalu, saya melihat sebuah momen simbolis yang sangat kuat. Indonesia tidak hanya menunjukkan bahwa mereka mampu menggelar pertandingan besar dengan profesional, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka adalah magnet baru bagi tim-tim besar dunia. Imbuhnya, menurut Sheikh Salman, kehadiran tim-tim elite dari luar Asia dalam rangkaian uji coba melawan tim-tim Asia, terutama Indonesia, akan menjadi bagian penting dari misi AFC untuk memperluas pengaruh dan citra sepak bola Asia di kancah global. Kami di AFC terus mendorong pertukaran dan kolaborasi antar konfederasi. Laga seperti Indonesia versus Uruguay, jika benar terrealisasi, akan menjadi jembatan budaya dan kompetisi yang memperkuat posisi Asia di antara peta kekuatan sepak bola dunia, ujarnya. Meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak Federasi Sepak Bola Uruguay maupun PSSI terkait laga uji coba tersebut, rumor yang beredar sejak awal pekan ini langsung menyita perhatian publik, baik dari media nasional maupun internasional. Uji coba melawan negara Asia seperti Indonesia bisa memberikan pengalaman dan warna berbeda bagi tim-tim Amerika Selatan. Selain itu, ini memberi peluang bagi Indonesia untuk menguji kemampuan mereka melawan lawan yang berkelas, tambah Sheikh Salman. Semuanya dibuat prihatin. Sandy Walsh malah alami hal buruk ini usai tampil luar biasa di Liga Jepang. Kabar buruk kembali hampiri Timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang. Back skuad Garuda Sandy Walsh mengalami cedera. Timnas Indonesia kembali mendapat tantangan berat jelang menghadapi dua laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang menghadapi laga krusial ini, Timnas Indonesia kembali dihantam badai cedera. Apabila beberapa waktu lalu Kevin Dix dan Dean James harus menepi karena mengalami cedera. Belum lama ini, Mace Hilgers juga dikabarkan mengalami cedera ringan. Walaupun mereka dikabarkan cedera, tetapi mereka tetap masuk dalam daftar 32 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, dari 32 pemain yang dipanggil ini, lagi-lagi kabar tak menyenangkan menghampiri Timnas Indonesia. Sandy Walsh mengalami cedera saat membela klub asal Jepang Yokohama F. Marinos. Bek Timnas Indonesia itu tampil dalam laga tunda pekan ke-13 J-League 2025 bersama Yokohama F. Marinos melawan Vissel Kobe. Laga yang berlangsung di Nissan Stadium, Rabu,
21 Mei 2025. Itu berakhir untuk kemenangan Vissel Kobe 1-2. Sandy Walsh tak hanya menelan kekalahan saja dari tim lawan, namun cedera juga menghampiri bek timnas Indonesia itu. Dalam laga tunda ini, pemain keturunan Indonesia-Belgia itu sebenarnya tampil sebagai starter dan berduet dengan Ken Matsubara. Sandy Walsh tampil bagus bersama Yokohama F. Marinos. Ia tampil solid menjaga pertahanan tim asal Jepang tersebut. Naasnya Sandy Walsh terlihat mengalami cedera pada menit ke-80 dan ia sempat tetap bermain. Akan tetapi, pada menit ke-85 pemain berusia 30 tahun tersebut ditarik keluar dan ia terlihat terpincang-pincang saat meninggalkan lapangan. Situasi itu menunjukkan bahwa pemain berposisi bek kanan tersebut mengalami cedera. Bahkan setelah dia ditarik keluar, pelatih Patrick Kisnorbo langsung memasukkan Kazuya Yamamura untuk menggantikan posisi Sandy Walsh. Pemain timnas Indonesia itu memang terlihat cedera, tetapi sampai saat ini belum ada keterangan pasti dari klub seberapa serius cedera yang dialami Sandy Walsh. Namun, akibat dari cedera tersebut tak sedikit pihak yang merasa khawatir, karena Kevin Dix yang memiliki posisi sama pun tengah menjalani pemulihan dari cedera. Situasi yang dihadapi tim asuhan Patrick Kluivert tak akan mudah, apalagi Sandy Walsh mengalami cedera beberapa hari jelang pemusatan latihan (TC). Seperti diketahui, timnas Indonesia dijadwalkan menjalani TC di Bali pada 26 hingga 31 Mei 2025. Setelah itu, skuad Garuda dijadwalkan kembali ke Jakarta untuk persiapan menghadapi Cina pada 1 Juni 2025. Di sisi lain, PT Liga Indonesia Baru sebagai operator kompetisi Liga 1 telah merilis daftar nominasi pemenang Best of the Season. PT LIB sudah merilis 7 kategori untuk Best of the Season Liga 1. Kategori tersebut adalah pencetak gol terbanyak, pemain terbaik, pemain muda terbaik, pelatih terbaik, gol terbaik, tim paling fair play, dan 11 pemain terbaik musim ini. Persib mendominasi dalam daftar ini. Meski begitu, salah satu yang jadi sorotan adalah kategori pemain terbaik. Sayangnya hanya ada nama Egy Maulana Fikri yang mewakili pemain timnas Indonesia. Gelandang sayap timnas Indonesia tersebut dikepung 8 pemain asing. Egy Maulana Fikri harus bersaing dengan deretan pemain asing terbaik di Liga 1. Pemain kelahiran Medan tersebut harus bersaing dengan Tirone Del Pino dari Persib Bandung, Mariano Peralta dari Borneo FC Samarinda, Dalberto Luanbelo dari Arema FC, Igor Rodriguez dari Persita Tangerang, Victor Luis dari PSM Makassar, Gustavo Franca dari Persib Bandung, Rio Matsumura dari Persija Jakarta, dan Sonny Stevens dari Dewa United FC. Gelandang 24 tahun tersebut memang tampil impresif musim ini. Dirinya sudah tampil 29 kali bersama Dewa United. Egy Maulana Fikri sukses mencetak 12 gol dan 7 assist.